face the day. And in your presence, all our fears are washed away. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan penuh dengan sukacita. Pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan masih mengenai perumpamaan Tuhan Yesus. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan karena saat ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami dan layakkan kami ya Tuhan untuk boleh menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mau duduk diam dekat kaki Tuhan. Kami mau kembali mendengar firman Tuhan. Tolong arahkan, tolong pimpin lagi hidup kami Tuhan, agar kami senantiasa berjalan di jalannya Tuhan. Berkati setiap peralatan yang kami gunakan, kiranya boleh memperlancar jalannya ibadah kami. Berkati hamba yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan. Kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, pagi ini kita akan sama-sama belajar mengenai perumpamaan. Mungkin ini salah satu perumpamaan yang kita sering dengar. Mengenai hamba yang jahat. Mari kita buka dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35. Saya akan bacakan buat kita. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu. Segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35 sebagai penutup, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, perumpamaan ini sebenarnya termasuk yang mudah untuk dipahami Bapak Ibu ya. Kenapa? Perumpamaan ini sedang berbicara mengenai pengampunan. Sang raja ini adalah gambaran Bapa di sorga, dan hamba-hambanya adalah kita manusia. Hutang adalah gambaran dosa atau kesalahan seseorang kepada Allah. Dan Allah menuntut setiap orang untuk menyelesaikan dosa tersebut. Suatu hari kelak Bapak Ibu, pada akhir zaman, di mana seluruh umat manusia akan berdiri di hadapan kursi pengadilan Kristus, hakim yang adil dan benar itu. Dan Tuhan tidak akan melupakan segala perbuatan manusia. Ia akan mengadakan perhitungan. Dan hamba adalah gambaran dari manusia yang berdosa di hadapan Allah dan membutuhkan belas kasihan dari Allah. Nah, kalau kita melihat perumpamaan ini Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa dalam perumpamaan ini menjelaskan bahwa hamba tersebut tidak mampu melunaskan hutangnya, bukan? Maka tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan sehingga Bapak Ibu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Hal ini mau melukiskan cinta kasih Tuhan yang sedemikian besar kepada manusia berdosa. Sehingga bukan saja hutangnya dibebaskan, tapi juga diberi kemerdekaan yang sempurna dari anugerah dan rahmat-Nya yang berkelimpahan itu. Bapak Ibu, berbicara mengenai pengampunan. Tuhan sudah mengampuni kita, hambanya. Tuhan sudah memberikan pengampunan itu. C.S. Lewis berkata demikian Bapak Ibu, mengampuni adalah sebuah kata yang indah. Sampai kita memiliki sesuatu untuk diampuni. Benar bukan Bapak Ibu? Kalau berbicara mengenai pengampunan, nampaknya indah. Oh, kita harus saling mengampuni. Kita harus saling memberi maaf.
Tapi ketika sampai ada titik di mana ada satu hal yang harus kita ampuni, apakah kata pengampunan itu tetap indah Bapak Ibu? Tentu pengampunan bukan hal yang mudah. Pengampunan adalah hal yang sangat berat Bapak Ibu. Tidak mudah, mungkin berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sampai akhirnya dapat kita berkata, aku mengampuni. Kehidupan kita ini Bapak Ibu sama seperti sebuah bangunan. Sebuah bangunan itu biasanya mempunyai banyak ruang dan pintu. Masing-masing pintu punya kuncinya sendiri. Nah, kehidupan kita ini sama seperti bangunan tersebut Bapak Ibu. Ada banyak ruangan dalam kehidupan kita. Ada berisi yang sukacita, yang bahagia, yang kalau kita ingat, kita buka ruangan itu, kita bisa menceritakan momen-momen bahagia. Tapi ada pintu-pintu yang kita kunci, kita tutup rapat, kita kunci, bahkan mungkin kuncinya sudah kita buang. Kenapa? Karena kita tidak mau mengingat-ingat lagi kejadian di dalam ruangan itu. Kita tidak mau lagi mengingat momen-momen itu dalam kehidupan kita. Karena momen itu sangat menyakitkan. Mungkin itu trauma, mungkin itu penolakan, mungkin itu pengkhianatan, mungkin itu pelecehan. Ada banyak. Sehingga rasanya tidak mau lagi kita buka ruangan itu. Kuncinya udah kita buang aja. Udah dipendam Bapak Ibu ya. Kalau berbicara pengampunan Bapak Ibu, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu pengampunan Allah. Dikatakan di sini, hamba tersebut berhutang 10.000 talenta. Bapak Ibu, 10.000 talenta ini seberapa banyak gitu ya. Dalam Matius 20, Bapak Ibu bisa buka, 1 dinar itu adalah upah 1 hari buruh pekerja. Jadi kalau bekerja dari pagi sampai sore itu upahnya 1 dinar. Nah, 1 dinar ini adalah 6.000 1 talenta adalah 6.000 dinar. Sehingga kalau 10.000 talenta itu sama dengan 160.000 tahun. Bapak Ibu, bukan 160 tahun, 160.000 tahun. Untuk bisa mendapatkan 10.000 talenta, itu seseorang harus bekerja tanpa cuti, tanpa ibaratnya semua duitnya itu untuk bayar hutang. Uangnya itu tidak untuk makanan, tidak untuk bayar rumah, tidak untuk bayar yang lain. 1 dinar itu semuanya kalau dipakai untuk bayar hutang itu akan lunas dalam 160.000 tahun. Katakan kita hidup 100 tahun Bapak Ibu. 100 tetap nggak bisa bayar hutang sebanyak itu. Demikian besarnya Bapak Ibu 160.000 tahun. Bayangkan, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa hutang ini terlalu besar jumlahnya. Hutang ini luar biasa besarnya sehingga kita tidak mampu membayarnya. Tuhan Yesus mau katakan bahwa hutang kita atau dosa dan pelanggaran kita terlalu besar jumlahnya. Mau sampai seumur hidup pun ditebus nggak akan bisa melunasinya. Sedemikian besarnya. Untuk menggambarkan itu mari kita tarik dalam kehidupan kita sendiri Bapak Ibu. Katakanlah dalam sehari kita berbuat dosa 3 kali. Bangun tidur sekali berbuat dosa pagi hari. Siang kita 1 kali berbuat dosa. Malam 1 kali berbuat dosa. Katakanlah ini 3 kali sehari kita berbuat dosa. Dikalikan 1 minggu, dikalikan 1 bulan, 1 tahun. Dikalikan umur hidup kita sekarang ini. Berapa umur kita? Misalnya saya 32 tahun. Sudah berapa banyak dosa yang dilakukan? Banyak bukan Bapak Ibu? Ada banyak dosa yang kita perbuat. Nah, untuk kita bisa masuk surga, itu syaratnya adalah hidup kudus. Tidak boleh ada satupun dosa. Kalau kita mau masuk surga, nggak boleh ada dosa. Harus hidup kudus. Seperti sebuah adonan kue, dimasukkan telur 1, telur 2, telur 3, telur 4. Semuanya telurnya bagus Bapak Ibu. Kemudian ada 1 telur yang busuk. Telur yang busuk ini merusak semua adonan, merusak semua telur-telur yang baik tadi. Sehingga kira-kira masih layak nggak kita mau adonan kue itu kita bikin kue? Nggak kan? Tentu kue ini, adonan ini kita buang karena udah nggak layak lagi, udah nggak bagus lagi karena ada 1 telur busuk itu. Demikian juga hidup kita. Berapa banyak pun kebaikan yang kita lakukan karena 1 perbuatan jahat kita membuat kita tidak layak untuk masuk surga. Karena itu Tuhan mati di kayu salib untuk kita, mengampuni dosa kita yang banyak itu, sehingga kita mendapatkan hidup yang baru. Harusnya kita mati oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Harusnya seperti perumpamaan ini Bapak Ibu, harusnya kita dihukum
Kita masuk penjara, harusnya kita dijual. Tapi Tuhan membebaskan kita, sehingga kita punya hidup yang baru. Demikian besar hutangnya Bapak Ibu. Ini pengampunan Allah. Tidak ada satupun yang dapat kita lakukan ya untuk membuat kita layak menerima pengampunan itu. Itu murni belas kasihan Tuhan. Di sini dikatakan karena Tuhan tergerak, karena Raja itu tergerak oleh belas kasihan, sehingga dia menghapuskan hutangnya. Demikian juga Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan, sehingga Tuhan mengampuni kita dari semua dosa pelanggaran kita, dari hutang kita 10.000 talenta itu. Richard Strauss berkata demikian Bapak Ibu, ketika Yesus Kristus menundukkan kepalanya untuk menyerahkan nyawanya, ia berseru, sudah selesai. Kata itu ditulis dalam teks bahasa Yunani, dan kata ini seringkali dipakai dalam transaksi dagang pada waktu itu. Dan kalau ditulis di sehelai kwitansi, arti kata sudah selesai itu adalah lunas. Artinya ketika Yesus Kristus mati di kayu salib buat kita, lunas. Semua hutang kita, semua dosa kesalahan kita lunas. Tuhan sudah ampuni semua dosa pelanggaran kita. Warren Wiersbe berkata, pengampunan diberikan secara cuma-cuma, tidak murah, tapi mahal, sebab Yesus menyerahkan hidupnya di salib untuk menanggung dosa manusia. Bapak Ibu, ini menggambarkan bahwa kita punya hidup sekarang ini. Kalau kita punya pengharapan, kita punya hidup baru. Murni, itu oleh karena belas kasihan Tuhan buat kita. Bapak Ibu, yang kedua yaitu mengampuni sesama. Kalau yang pertama tadi kita berbicara mengenai pengampunan Allah. Begitu besarnya dosa kita tapi Allah mengampuni kita. Yang kedua ini yaitu mengampuni sesama. Bapak Ibu, mengampuni sesama ini ibaratnya seperti dua sisi mata uang. Satu sisi kita sudah diampuni oleh Allah. Senang Bapak Ibu, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi di sisi yang lain kita jangan lupa Bapak Ibu, kita harus mengampuni sesama kita. Saya bacakan buat kita di ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka Bapakku yang di sorga, ayat 35, akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, Tuhan mau kita juga memberikan pengampunan. Artinya bahwa pengampunan yang kita dapatkan dari Tuhan tak dapat dipisahkan dari kewajiban kita untuk mengampuni orang lain. Sebab mengampuni juga menjadi bagian dari perintah Tuhan. Kita ingat doa Bapa kami. Doa Bapa kami berkata demikian. Tuhan, ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Atau di Matius 6 ayat 14 dan 15 dikatakan, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapa surgawimu juga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita hidup karena pengampunan. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita punya hidup di dalam Tuhan. Kita hidup karena pengampunan. Kita dibenarkan karena iman. Kita tidak akan dapat memperoleh hidup atau pengharapan jika Tuhan Yesus tidak memikul dosa-dosa kita. Karena itu Bapak Ibu, mengampuni ini bukan lagi satu pilihan. Mau nggak ya? Tapi mengampuni itu ada satu perintah yang harus kita lakukan. Itulah perintah Tuhan. Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Karena itu kita juga harus mengampuni sesama kita. Pengampunan selalu merupakan tindakan kasih, bukan tindakan keadilan. Bukan kita hakimnya Bapak Ibu. Kalau di sini tadi dikatakan di perumpamaan ini, maka sujudlah kawannya itu dan memohonkannya kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ayat 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Dia telah menjadi hakim atas temannya. Firman Tuhan berkata, saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Maksudnya Bapak Ibu, pengampunan ini selalu tindakan kasih, bukan tindakan keadilan. Karena yang berhak untuk mengadili bukan kita. Yang berhak untuk mengadili adalah raja tersebut. Yang berhak untuk mengadili adalah Tuhan. Bagian kita adalah kasih. Karena firman Tuhan berkata,
Tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar ialah kasih. Ini bagian kita, mengasihi. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kalau kita menolak untuk mengampuni? Oke Tuhan, Tuhan sudah mengampuni kami. Oke Tuhan, kami harus mengampuni sesama. Tapi Tuhan tahu perbuatan dia terlalu menyakiti. Perbuatan dia sudah menghancurkan hidupku. Perbuatan dia sudah menghancurkan keluargaku. Menghancurkan masa depanku. Aku nggak mau Tuhan. Bagian yang ketiga ini Bapak Ibu yaitu menolak untuk mengampuni. Seperti ayat 30 dikatakan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Tuhan perintahkan untuk kita mengampuni sesama. Tetapi hamba ini ia menolak dan menyerahkan kawannya. Bapak Ibu, ketika ia menolak, raja ini berkata demikian. Hai hamba yang jahat. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, ayat 32. Karena engkau memohonkannya kepadaku. Ketika kita menolak untuk mengampuni, maka kita sama seperti hamba yang jahat ini. Hai hamba yang jahat, kamu sudah diampuni tapi kamu tidak mau mengampuni sesamamu. Saya nggak bisa bilang Bapak Ibu bahwa Fitri, kamu nggak tahu sih pengalaman hidup saya, betapa sakitnya saya, makanya kamu gampang mengatakan untuk mengampuni. Saya juga nggak bilang Bapak Ibu bahwa mengampuni itu mudah. Mengampuni itu pasti berat. Setiap orang punya kisahnya masing-masing, setiap orang punya pengalamannya masing-masing. Mungkin tidak hanya satu orang, mungkin sudah beberapa orang yang menyakiti dalam kehidupannya, sehingga untuk berkata mengampuni, memberikan pengampuni, iya saya tahu itu perintah Tuhan, tapi saya juga mau mengampuni, tapi rasanya itu berat karena udah numpuk, banyak, sakit Bapak Ibu. Mari kita sama-sama belajar. 100 dinar, hutang hamba yang kedua ini Bapak Ibu ya, 100 dinar. Oh sedikit itu jumlahnya. Enggak Bapak Ibu, 100 dinar itu juga banyak. Mungkin bagi sebagian orang sedikit, tapi bagi sebagian orang itu banyak 100 dinar. Pada saat itu seorang buruh kan satu hari itu 1 dinar. Sehingga 100 dinar itu orang untuk mendapatkan 100 dinar ia harus bekerja selama 100 hari. Katakan di Amerika sini Bapak Ibu, 1 jam $15 katakan. 1 hari 8 jam. Sehari $120. Dalam 100 hari $12.000. Buat saya itu jumlah yang banyak. Mungkin buat orang lain cuma 12.000. Tapi itu jumlah yang banyak. Itu bukan jumlah yang kecil. Memang itu nggak sebanyak 10.000 talenta Bapak Ibu. Tapi $12.000 atau 100 dinar itu banyak jumlahnya. Sehingga mungkin ketika ia menolak, mungkin jumlahnya buat si hamba ini juga besar Bapak Ibu ya. Tapi mari kita sama-sama belajar. Ketika kita menolak untuk mengampuni apapun alasannya itu, dikatakan dan marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Bapak Ibu tentu tahu lagu Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku ya. Bisa juga diputar di YouTube Bapak Ibu kalau belum pernah mendengar lagu ini, yaitu Bapa sentuh hatiku. Bapak sentuh hatiku ini diciptakan berdasarkan kisah nyata. Inti ceritanya Bapak Ibu, ada seorang wanita yang masih muda, dia diperkosa oleh papanya sehingga dia dipasung, singkat cerita dia dipasung karena katanya dia hampir gila karena diperkosa papanya. Dia dipasung selama belasan tahun dan dia lepas dari pasung itu karena pasungnya itu udah keratan. Dia bertemu dengan temannya Jason, dia menceritakan kisahnya. Pertama kali pasungnya lepas, yang ada di pikirannya adalah dia mau membunuh bapaknya. Karena sudah menghancurkan masa depannya. Sudah menghancurkan semua harapannya. Susah untuk memberikan pengampunan. Tentu Bapak Ibu kalau saya nggak kebayang Bapak itu pasti berat sekali untuk dia mengampuni bapaknya. Dia bertemu dengan Jason, dia menceritakan kisahnya, dan juga dia menceritakan Bapak Ibu ketika dia ingin membunuh bapaknya, tapi roh Tuhan dengan lembut berkata di dalam hatinya untuk memberikan pengampunan kepada ayahnya. Sehingga lagu ini diciptakan berdasarkan kisah perempuan ini. Bahwa dia mencintai semua yang terjadi, dia percaya bahwa ada Tuhan, dan dia minta Tuhan untuk menyentuh hatinya, melembutkan hatinya. Bapak Ibu, pengampunan tidak selalu gampang. Sehingga kalau
kita bisa bilang, kamu harus memberikan pengampunan, itu perintah. Memang benar Bapak Ibu. Tapi mungkin itu perlu waktu bertahun-tahun, berbulan-bulan, sampai akhirnya di titik kita bisa mengampuni. Tapi bagaimana ketika kita memilih untuk menolak untuk mengampuni? Akan ada hukumannya. Dikatakan tuannya itu marah dan menyerahkan kepada algojo-algojo. Dalam buku Charles Bapak Ibu, nanti saya kasih judul bukunya Bapak Ibu, dia mengatakan demikian. Ketika hamba ini tidak mau mengampuni sesamanya, akhirnya dia diserahkan kepada algojo-algojo. Di bukunya dia katakan, di situ dia mengalami siksaan, adalah arti kata dari menyiksa, pikiran yang menakutkan. Charles berkata, seseorang yang menolak untuk mengampuni, orang-orang Kristen yang menyimpan dendam, perasaan pahit terhadap orang lain, akan diserahkan kepada pikiran-pikiran yang menyiksa, perasaan-perasaan yang menyengsarakan, dan yang akan senantiasa menggelisahkan dan menyiksa batin. Ketika orang Kristen menolak untuk memberikan pengampunan, atau tadi seperti ruangan yang dia sudah kunci rapat-rapat, dia tidak mau buka Bapak Ibu, di dalam dirinya akan ada pikiran yang menyiksa, perasaan yang menyengsarakan, yang akan senantiasa menggelisahkan dan menyiksa batin. Kalau kita memang orang Kristen Bapak Ibu, kita nggak bisa enggak. Tuhan tuh terus akan, Roh Kudus itu akan terus berbicara kepada kita untuk kita memberikan pengampunan itu. Kita harus mengampuni siapapun dia orangnya. Orang tua, mertua, pendeta, kakak rohani kita, sahabat, kawan, bahkan mungkin pasangan suami istri yang sudah menyakiti kita Bapak Ibu. Siapapun orangnya, Tuhan mau kita mengampuni. Karena ketika kita menolak untuk mengampuni, kita juga mendapatkan hukuman. Selain itu Bapak Ibu, saya juga membaca dari penelitian dari segi kesehatan Bapak Ibu ya. Menurut Dr. Turner, dia adalah salah satu direktur dari Mental Health dan Addiction Medicine di Kaiser Permanente. Dia berkata bahwa mengampuni itu bisa menurunkan stress level, meningkatkan imun sistem, dan menolong kita menjadi orang yang lebih baik sebagai teman, sebagai keluarga, sebagai rekan kerja. Orang yang memberikan pengampunan ini banyak sekali benefitnya, keuntungannya. Bisa menurunkan tingkat darah tinggi, kolesterol, serangan jantung, dan bisa menolong tidur lebih baik. Dan juga meningkatkan kebahagiaan. Bukan hanya, ketika kita menolak mengampuni, bukan hanya kita mendapatkan hukuman Bapak Ibu. Tapi secara kesehatan pun tubuh kita ini banyak kerugiannya. Tetapi ketika kita memilih untuk mengampuni, ada banyak keuntungan bagi kita. Baik secara kesehatan, yang lebih penting lagi adalah hubungan kita dengan Tuhan, bukan? Sehingga ketidakmauan atau kita tidak mau untuk mengampuni Bapak Ibu, itu benar-benar dapat merusak hubungan paling enggak 3. Merusak hubungan kita dengan Tuhan seperti tadi, dia sudah diampuni dosanya, tapi karena dia menolak untuk mengampuni sesamanya, dia kembali dihukum. Merusak hubungan dengan Tuhan, merusak hubungan dengan sesama. Seandainya dia mengampuni, mungkin hubungannya dengan sesama akan jadi lebih baik. Tapi ketika dia tidak mengampuni, jelas apakah hubungannya akan menjadi lebih baik? Tidak akan. Yang ada hubungannya mungkin akan bertambah buruk. Dan merusak diri sendiri. Seperti yang tadi saya sebutkan. Secara kesehatan kita rusak. Dan lebih penting lagi dikatakan, diserahkan kepada algojo untuk dihukum. Ada hukuman Tuhan buat kita yang tidak mau mengampuni. Dengan tidak mengampuni orang lain, maka itu berarti kita menyimpan dendam, kita simpan, kita menyimpan sakit hati, kita menyimpan amarah, kita menyimpan kedengkian di dalam hati kita untuk orang tersebut. Jelas Bapak Ibu, itu akan merugikan diri sendiri. Ada beberapa kisah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya buku ini, di sini paling nggak ada 3 kisah diceritakan. Ada namanya Hana, dia sedang menuju ke arah penggunaan obat-obatan terlarang dan bunuh diri. Kehidupannya telah hancur karena pelecehan seksual yang kejam dan menyakitkan dalam keluarganya. Ini keluarganya sendiri Bapak Ibu yang melecehkan dia secara seksual. Ia menaruh kunci utama itu di pintu dan memanjatkan doa ini, Tuhan mengubahkan kehidupannya selamanya.
Ketika dia menyerahkan kunci sakit hati kemarahan itu, dia serahkan kepada Tuhan dan itu benar-benar mengubah hidupnya secara luar biasa. Ada yang namanya Michael dalam keputusasaan karena istri yang begitu dicintai telah jatuh cinta kepada sahabat terbaiknya dan meninggalkannya. Ada namanya Linda telah kehilangan harapan karena satu kecelakaan yang mengerikan pada usia 26 tahun. Masih sangat muda Bapak Ibu, dia kecelakaan dan ia masuk dalam daftar pensiun karena cacat seumur hidup. Dia berdoa menyerahkan kunci sakit hatinya kepada Tuhan dan sekarang ia telah menikah serta menjalani kehidupan normal. Tidak ada cacat dan tidak memerlukan uang pensiun. Bapak Ibu, ketika kita menolak untuk mengampuni, ada banyak kepahitan, sakit hati, kebencian itu jelas Bapak Ibu itu merugikan diri sendiri. Tapi seperti Linda, Michael, Hannah, ketika kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, percayalah secara ajaib entah kapan waktunya. Bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa saat ini. Tapi Tuhan akan menolong kita untuk kita memberikan pengampunan. Saya tidak tahu Bapak Ibu seberapa berat pergumulan kita, sakit hati yang kita alami. Tapi percayalah bahwa Tuhan mau kita memberikan, kita melepaskan pengampunan. Bagaimana cara kita untuk mengampuni Bapak Ibu? Ada banyak. Tapi paling enggak beberapa hal yang bisa saya tuliskan, yaitu kita menyadari besarnya pengampunan Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan kau begitu baik dalam kehidupan saya. Tuhan, kalau seperti perumpamaan ini Bapak Ibu, 10.000 talenta dengan 100 dinar itu jumlah yang sangat jauh berbeda ya. Dengan 100 hari kerja dengan 160.000 tahun kerja. Bedanya sangat jelas Bapak Ibu. Dosa kita dengan dosa sesama kita. Dengan kita menyadari ini akan menolong kita untuk mengampuni sesama. Yang kedua Bapak Ibu, kita berdoa dan terbuka di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita meminta pertolongan, mungkin juga meminta pertolongan dari hamba Tuhan untuk menolong kita berdoa karena mungkin berat untuk kita berdoa. Kita meminta pertolongan dari hamba Tuhan untuk kita berdoa. Menyebutkan namanya, kalau perlu ada fotonya Bapak Ibu, kita dalam nama Tuhan Yesus mau melepaskan semua kepahitan, semua sakit hati ini dan mau memberikan pengampunan. Yang ketiga, memberikan tempat bagi Allah dalam hati kita untuk beroperasi dan mengarahkan jalan hidup kita yang seperti dikehendaki Tuhan. Dengan kita membuka hati seperti tadi Bapak Ibu, kita membuka ruang, mungkin susah Bapak Ibu ya, membuka ruang-ruang trauma itu, ruang penolakan, ruang pelecehan, ruang apapun yang pernah terjadi dalam hidup kita, kita serahkan Tuhan, berkuasalah. Tuhan ini kuncinya, Tuhan buka. Saya mau melepaskan semua itu. Tuhan yang memimpin dan mengarahkan hidup kita. Yang keempat, berikan pengampunan. Yang keempat, caranya yaitu beri pengampunan. Johan Arnold berkata dalam bukunya Why Forgive, dia berkata, pemaafan adalah pintu perdamaian dan kebahagiaan. Pintu itu kecil, sempit, dan tidak dapat dimasuki tanpa membungkuk. Bapak Ibu, pintu itu kecil, sempit dan tidak dapat dimasuki tanpa membungkuk. Artinya apa Bapak Ibu? Tanpa kita merendahkan hati kita, kita mau berkorban untuk memaafkan, sangat sulit untuk mengampuni. Kita perlu kerendahan hati, kita membungkuk, kita perlu merendahkan hati, kita mau rela berkorban. Pasti bisa untuk kita memberikan pengampunan. Memaafkan artinya bebas dari kepahitan, kemarahan, dan juga kebencian. Karena itu Bapak Ibu, kembali lagi karena bulan ini kita sedang berbicara mengenai akhir zaman. Kita kembali lagi melihat di ayat 23. Ayat 23 berkata demikian, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Berbicara ini berarti berbicara mengenai akhir zaman. Ada saatnya nanti Bapak Ibu, pada saat akhir zaman, raja ini Allah berdasarkan perumpamaan ini akan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tuhan akan mengadakan perhitungan dengan kita semua. Tuhan tahu apakah kita sudah mengampuni ataukah kita belum mengampuni. Ketika saatnya tiba Bapak Ibu, jangan sampai ada penyesalan karena kita belum mengampuni. Yang Tuhan mau selama kita masih ada di dunia ini, selama masih ada kesempatan, selama Tuhan masih berikan waktunya, mari lepaskan pengampunan itu. Biarkan Tuhan yang berkuasa atas hati kita. Corrie ten Boom, Bapak Ibu kalau pernah dengar nama ini cukup terkenal.
Corrie ten Boom terkenal karena pekerjaan dan keluarganya dalam menyelamatkan nyawa lebih dari 800 orang Yahudi yang sedang dikejar Nazi pada saat Perang Dunia Kedua. Dia kehilangan keluarganya pada saat itu dan Corrie bertahan hidup. Nah, saat dia kembali ke rumah, ia menyadari kehidupannya itu benar-benar pemberian Tuhan. Harusnya keluarga yang lain udah meninggal. Dia kembali ke rumah, dia hidup. Itu benar-benar dia menyadari itu pemberian Tuhan. Dan dia berkata demikian, Bapak Ibu. Tidak ada lubang yang terlalu dalam yang dapat menandingi kedalaman kasih Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita kasih untuk sanggup mengampuni musuh-musuh kita. Tidak ada lubang yang terlalu dalam untuk kasih Tuhan. Yang dapat menandingi kedalaman kasih Tuhan. Tuhan mampu, Bapak Ibu, sedalam apapun itu. Sedalam apapun itu, seberat apapun itu. Jangan sampai kita menjadi hamba yang jahat, hamba yang menolak untuk menghakimi, hamba yang menjadi hakim atas sesamanya. Tapi biarlah kita menjadi hamba-hamba yang seperti Tuhan kehendaki. Kita memberikan pengampunan. Saya tutup dengan Bunda Teresa pernah menuliskan demikian, Bapak Ibu. Sebarkan kasih kemanapun engkau pergi. Jangan biarkan seorang pun yang datang kepadamu tidak merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah perwujudan yang hidup akan kebaikan Tuhan. Kebaikan di wajahmu, di matamu, dan senyumanmu yang hangat. Karena firman Tuhan berkata, bukan hanya soal mengampuni. Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah. Tidak hanya berhenti kita mengampuni, tapi Tuhan ingin kita juga lebih dari itu. Kita berbuat baik. Kita mendoakan musuh kita. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perumpamaan ini. Dosa kami begitu besar. Tapi karena kasih Tuhan, Engkau telah mengampuni kami. Bantu kami Tuhan, sebagai manusia yang lemah ini, untuk kami juga mampu mengasihi sesama kami. Kau tahu seberapa beratnya itu, Kau tahu seberapa sakitnya itu Tuhan. Tapi kami tidak mau menjadi hamba yang jahat. Kami mau menjadi hamba-hamba yang taat. Kami mau mengasihi, kami mau mengampuni sesama kami. Tolong berikan kami kekuatan. Tolong berikan kami kemampuan. Ya Roh Kudus, pimpin hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Ibu Fitri Muaya. Ada beberapa pengumuman, selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun dalam minggu ini tanggal 20 September, Keisha Tanamal. Selamat ulang tahun Keisha, Tuhan berkati Keisha selalu. Dan tanggal 26 September, selamat ulang tahun untuk Jedai Lolopua. Jedai, Tuhan berkati Jedai selalu. Jedai makin bertumbuh, jadi anak yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, dan melayani Tuhan. Baik, Bapak Ibu, terus doakan untuk persiapan retreat kita bulan Oktober nanti, tanggal 14-16 Oktober. Kita berdoa supaya kita semua yang akan ikut diberkati Tuhan, mendapatkan kekuatan baru lagi melalui acara retreat tahun ini. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau selalu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before